no matter what obstacles that you have, no matter what detours atau arah yang berbeda yang kamu temuin, kalau memang ternyata nanti arah kamu akan ke sini, kamu akan ke situ kok. Terkadang kita pikir manifestasi adalah rencana kita, but what if manifestasi adalah rencana Tuhan? Hello, this is Life is Talking podcast, episode 2, with me, Joyce and Eno. Hello, Eno. Hi Joyce, how are you? I'm good. How are you? I'm good, thank you. Kita mau ngomongin hari ini mengenai manifestasi. So, what we were trying to talk about last time was kita berusaha mengarahkan energi kita ke arah apa yang kita mau. Betul. Kurang lebih gitu ya, No? Iya, Karena terus terang aja, aku personally lagi belajar juga bagaimana memanifestasikan apa yang benar-benar aku harapkan biar itu terjadi dalam hidup aku, kehidupan sehari-hari. Contoh soal, boleh ya, No, kasih contoh soal ya, No? iya dong. Iya. Iya. Jadi misalnya kayak waktu itu aku sempet jobless 6 bulan, aku sempet nggak kerja. Saya biasa kerja di restoran itu udah cukup lama selama 16 tahun, terus tiba-tiba ya karena keadaan ekonomi satu dan lain hal, tiba-tiba restoran itu tutup dan ya udah tutup aja last September 2024. Terus saat itu aku juga bingung mau ngapain lagi ya, mau kerja restoran lagi atau enggak, tapi kayaknya aku pengen coba something different. Terus akhirnya aku berpikir, "Oh, aku pengen coba sosial media ah," gitu. Akhirnya aku coba bikin, mmm, perjalanan aku mengenai what I love, in fashion about towards the social media, which is yaitu aku start dari Instagram, YouTube, dan kemudian, TikTok. Setelah itu berjalan kurang lebih selama beberapa bulan, dengan berharap bahwa ini memang yang aku mau, ini memang aku mau, gitu. Tapi aku berpikir juga, waktu itu kayaknya kita habis ngobrol juga, ternyata jauh beberapa tahun sebelumnya, aku pernah ngomong sama suami aku, Ican, bahwa, kayaknya aku kepengen deh bikin social media mengenai how to style, tapi in like a budget way. Jadi kita nggak perlu spend yang kayak ratusan dolar, tapi kita bisa style. Tapi at that time aku belum berpikiran bahwa itu akan towards jatuhnya ke thrifting. Setelah beberapa tahun kemudian, which is last year, dan itu terwujud gitu. Jadi itu sih salah satu contoh soalnya yang dari, pengalaman aku pribadi. Menurut kamu itu manifestasi bukan, No? Iya, jadi kita itu dari kita lahir, kita nggak pernah berhenti memanifestasikan sesuatu ya. Kita aja nggak menyadarinya gitu loh. Dan terkadang kita nggak menyadari bahwa potensi kita tuh tinggi sekali gitu loh. Kita bisa mencapai lebih dari apa yang kita miliki sekarang ini. Tapi biasanya yang membatasi adalah limitasi di pikiran kita bahwa kita nggak bisa lebih lagi gitu loh. Karena yang namanya mindset kita itu kan ada conscious mind dan ada subconscious mind, ada ya sadar dan tidak sadar. Nah, ketika last year mungkin you went through your own personal journey in changing yourself, practicing self-love, and learn life lessons and things like that. You got to the point when you are ready untuk memanifestasikan mimpi kamu untuk menjadi influencer di bidang fashion ini. Dan akhirnya ketemulah waktunya, dan akhirnya pekerjaan kamu jadi hilang, dikasih juga waktunya sama Tuhan. Kadang cara Tuhan memberi kita juga menarik ya, gitu loh. Tiba-tiba Iya, kerjaan hilang gitu or whatever, but it's an opportunity. that is so true. Karena Ya. aku berpikir kalau memang waktu itu aku masih tetap bekerja di restoran itu, mungkin aku memang tidak akan ada waktu untuk berpikir ke arah itu, gitu loh. Nah, Mhm. waktu pas kebetulan ya memang like under not really good circumstances because I lost the job, tapi the other side,
kayaknya memang Tuhan mengarahkan aku pada saat itu, "Oh, this is the time nih for you untuk memikirkan apa nih sebenarnya aku mau." Karena awalnya aku juga yang bingung mau ngapain ya, tapi akhirnya, why don't I do social media? Tapi itu juga aku nggak realize bahwa aku sudah that my mindset like a while ago until a few months after. Jadi aku pikir, "Oh, I will try to train myself." That's what we were talking about, like kita masih belajar untuk manifestasi. Karena kadang-kadang like you said, subconscious and subconscious mind itu berbeda gitu. Kayaknya yang satu bilang, "Oh, you are ready." Yang satu bilang, "No, you are not." Gitu. Jadi kadang-kadang yang unsubconscious mind ini yang kadang-kadang ngeblok. Bukan gitu ya, no ya? Kadang-kadang apa kita sendiri yang ngeblok ngeblok diri kita gitu untuk trying to be better. Itu nggak sih, no? Betul, aku setuju, karena, conscious mind itu kan yang kita bisa lihat ya, maksudnya kita kita menyadari gitu. Misalnya, mmm, oke aku mau jadi influencer, and then conscious mind kita, oke next step-nya apa, ya. Tapi subconscious mind itu, kombinasi antara pengalaman hidup, juga ada trauma, dan itu tuh secara tidak sadar gitu ya. Kalau misalnya nih contohnya aku mau share contoh aku ya, kalau misalnya kamu ngobrol sama aku mungkin, mmm, 2 tahun yang lalu aja, aku nggak akan mungkin mencoba bikin podcast ini bersama kamu gitu loh. Karena di subconscious mind aku adalah aku bukan orang yang bisa tampil atau ada di depan kamera. Aku ini nggak bisa bersuara dan di subconscious mind aku ini tidak terlihat gitu ya. Jadi itu terjadi seperti itu, aku jadi punya subconscious mind seperti itu karena terprogram dari kecil. Ada hal-hal yang terjadi di hidup aku, yang nanti kita bisa bahas di podcast berikutnya ya, tentang childhood memory, childhood trauma, dan bagaimana kita berdua ya overcome and heal them and Mhm. shift our mindset and becoming the true us, the real us gitu loh deep down inside. Jadi ya subconscious mind itu memang kita nggak sadar gitu loh, tapi itu ada di situ gitu loh. Iya, itu juga yang kita berdua lagi belajar untuk shifting our mind, Mhm, shifting our energy. Mmm, Kalau aku berpikir zaman dulu tuh kita sebutnya kayak positive thinking. Jadi kalau misalnya dulu kita bilang, "Oh, makanya kamu positive thinking dong," kurang lebih kayak gitu kan. Oke, misalnya, "Oh, aku mau beli, dress itu." Tapi misalnya aku juga kayak yang, "Ah, kamu nggak bisa, jangan gitu, positive thinking dong bahwa kamu bisa beli dress itu yang seharga let's say $300 gitu." Ya itu mhm. sebenarnya agak mahal ya $300 ya, cuman istilahnya kurang lebih seperti itu gitu, bahwa kamu bisa kok beli gitu. That's why we're telling ourselves, we're shifting our energy bahwa, "Yes you can, lo bisa beli baju itu." Kurang lebih seperti itu. Jadi, saat ini aku personally lagi belajar untuk men-shifting that energy bahwa apapun yang sebenarnya kita mau, itu bisa terjadi dalam kehidupan kita, gitu. Iya, Iya. iya, Mhm. dan juga the power of imagination itu juga penting banget. Waktu kecil kan kita suka berhayal-hayal gitu ya. Dan, salah satu cerita aku tuh waktu kecil aku dulu tinggal di Surabaya, di pemukiman yang sebenarnya perumahan, tapi belakangnya itu perkampungan. Jadi aku suka main sama anak kampung. Aku main di pinggir jalan mungutin sampah gitu loh. Jadi that's how I grew up, ya. That's how I grew up when I was a kid, and ibu aku tuh selalu bilang, "Ya ampun ini anak perginya bersih, pulangnya udah kayak udah item, udah berantakan," gitu. Karena pergaulan aku dengan anak kampung gitu loh, and it was a sweet childhood ya. Tapi, ketika aku kecil itu, biasa kita nonton TV dan lain sebagainya, anak kecil dari keluarga sederhana ini ngelihat
ada acara yang, kantor-kantor tinggi-tinggi di Amerika, pergi kerja pakai jas. I had that imagination in my head dan juga I had imagination of, kayak nggak taunya kayak dulu Miami Vice or something gitu, driving in the banyak palm trees and all that. That was when I was a child, and then many years later, kita sampai nih di Amerika, and then aku mulai merintis dari bawah, dari kerja jadi di coffee shop jadi barista. And then aku menyadari ketika aku lagi jalan-jalan sama temen tuh di daerah Santa Monica Boulevard, aku lihat ini pohon-pohon, palm trees, and I'm like, "Wow, itu anak-anak kecil yang dulu main di kampung, sekarang di Amerika, like experiencing her imagination in the past." Dan juga beberapa tahun kemudian setelah aku bekerja keras dan, konsisten dengan aksinya juga, nggak cuman punya mimpi, tapi juga didampingi dengan aksi ya, dengan Benar. tindakan. Akhirnya tercapai mimpi itu, aku kerja di, kantor yang cukup baik gitu ya, di gedung tinggi, di dalam building itu ada coffee shopnya sendiri, ada steak restaurantnya sendiri, with like security, I was wearing suit, pakai jas dan lain sebagainya. Nah, aku baru mikir, ini kan hayalan aku waktu zaman aku kecil gitu ya. Jadi manifestasi dari kita lahir, kita sudah memanifestasikan apapun itu yang kita mau. Tapi yang harus kita kerjakan, yang harus kita lakukan adalah kalau hari ini misalnya kita belum mencapai titik di mana kita merasa kita itu bisa atau mau, your heart, you need to change your heart. So not just your mind, but also your heart. To love yourself and to believe in yourself that you are Iya, worth what you want gitu loh. I Dan Tuhan agree. berpikiran hal yang sama juga mengenai engkau Mhm. gitu loh. Iya, Gitu. itu, kalau kita ngomongin kayak masa kecil, kalau aku sih waktu itu bukan, aku jadi inget flashback, masa masa muda aku juga gitu ya. Aku nggak anak kecil sih waktu itu, aku udah cukup dewasa, karena waktu itu aku nonton ini kamu inget nggak film di Indonesia Catatan Si Boy? Hmm. Mhm. Ya. Ya, si Ongky Alexander ya, hai shout out to Mas Ongky Alexander ya kan? Apa namanya, ngelihat kan itu, syutingnya di daerah LA gitu. At that time kayaknya aku cuma berpikir yang, "Kayaknya enak ya kalau tinggal di luar negeri." Itu aja sih waktu itu, aku jadi kepikirannya seperti itu ya. Tapi aku nggak mention exactly di mananya gitu, cuma waktu itu aku nonton Catatan Si Boy gitu. Terus, abis itu aku kebetulan ketemu pacaran dengan, suami saya sekarang which is Ican. Kita ketemu tahun 97. Dia waktu itu baru pulang dari Amerika, like tahun 94 lah dia pulang gitu. Nah, kita ketemu di tahun 97, terus dia kan cerita mengenai kehidupan dia di Amerika, this and that gitu kan segala macam. At that time, you know what I did? Terus kan kita pacaran ya, kita pacaran setelah beberapa tahun, kamu tahu dong kehidupan di Jakarta, kita punya, asisten rumah tangga yang biasanya selalu mencuci segala macem, you know, do the dishes and everything. Nggak ngerti kenapa ya, ya, aku, waktu itu udah cuci piring sendiri aja gitu terus-terusan, kayak seakan-akan aku bilang ke diri aku sendiri bahwa, mmm, "Nanti suatu saat kalau kamu tinggal di luar negeri, kamu akan melakukan ini semua sendiri," gitu. Padahal belum Jadi ya tahu itu udah, bakalan ke luar negeri. Right, enggak oke. enggak. Jadi, aku juga baru kepikir ini beberapa waktu yang lalu ya gitu. Jadi waktu itu aku sharing ini dengan suami gitu bahwa, iya ya, waktu itu padahal kita ada asisten rumah tangga, which is yang memang do the job every day, yang memang itu, cuman aku nggak tahu kenapa abis makan dari tempat meja makan, aku bawa turun itu ke tempat, washing dishes, and then I wash the dishes myself, put it back. Sama juga kayak waktu, kita makan di mana ya, kayak di luar gitu, eee kalau di Indonesia kan juga kita nggak biasa kan beres-beresin seperti kayak kita makan di let's say makan McDonald's gitu, di sini kan kita bersihin sendiri. At that time kayaknya waktu itu kita ke Bali waktu itu aku sama temen aku gitu. Aku bersihin aja gitu, bawa sendiri gitu. Nggak ngerti mungkin under my my, unsubconscious mind gitu bahwa
ya udah nih lo latihan nih gitu. Cuman aku at that time aku nggak berpikir apa-apa, tapi aku kayaknya sudah mempelajari diri aku untuk mempersiapkan diri aku bahwa, ya udah lo nggak menyangka aja bahwa ternyata memang itu yang aku lakukan sekarang, which is aku tinggal di luar negeri, aku ya kita ya memang kita kita tidak punya asisten rumah tangga karena bakal mahal banget kalau punya asisten rumah tangga tinggal di Amerika, nggak murah ya kan, gitu. Iya. Jadi kita kerjakan semuanya sendiri. Jadi kayaknya aku juga udah manifestasikan itu dari dulu, No. Iya, I believe so Ya, too. Karena ya, right? setelah kita bikin intention, ini dari apa yang aku belajar ya, dari banyak, mindset teacher, dari banyak life coach, dan dari banyak spiritual teachers juga. Jadi setelah kita yang penting nomor satu kalau kita mau mulai manifestasi itu punya niatannya, ya kan? Have the intention. What is the intention? Kayaknya enak nih ya pindah ke luar negeri. That is the intention, right? And then dari situ, di balik layar, the universe, God, is working to help us. So, mungkin ada masa-masa di mana di hidup kita harus struggle dulu untuk mempersiapkan mentalnya, maybe, gitu. Terus juga bakalan ada kayak intuition atau bimbingan gitu loh dari hati bahwa, "Kok kayaknya aku pengen belajar beres-beres sendiri, to take care of myself, take care of my own dishes, kan punya pembantu, ngapain juga," gitu ya, maksudnya, Iya, gitu, at that benar. time gitu ya. Tapi Mhm, mhm. sometimes kalau kita peka dengan intuisi kita, ya udah walaupun ini sebenarnya as if it's meaningless, you still do it, dan ternyata bermanfaat untuk kehidupan di sini, nggak kaget gitu nyampe Amerika, nyuci sendiri, kadang laundry-nya jauh, or nyuci piring sendiri, whatever, nggak ada assistance, mental kita juga udah terbentuk. Jadi ada intention, and then kita harus peka dengan bagaimana Tuhan mengarahkan kehidupan kita, dari situ ngalir aja. Udah gitu juga kita harus mulai mengikuti inspired action, which you did. Inspired action-nya adalah learn to take care of yourself, jadi mandiri. And then jalannya datang Bang Ican, and then you moved here, and then you're here now, living Iya, the dream of many years ago. iya. Sama seperti mimpi kamu waktu kamu masih kecil ya, No, ya? Wow, Iya, that's really 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 great how you, imagining yourself, like, seeing those palm trees and then those big tall buildings. Kalau dipikir-pikir tall buildings di Jakarta juga banyak kok tall buildings. Even right, kalau dipikir-pikir loh maksudnya, tapi kan kamu berpikirnya waktu itu kamu ngelihatnya kan ngebayanginnya ya itu, tall iya, buildings-nya tuh di Amerika gitu loh istilahnya, iya, dan dan dari umur kejadianlah 4 tahun, sekarang. 5 tahun, my English was pretty good. Aku udah belajar baca bahasa Inggris dari 4 5 tahun. Jadi, terkadang kita pikir manifestasi adalah rencana kita, but what if manifestasi adalah rencana Tuhan untuk hidup kita? Dan apakah Wow, kita cukup peka untuk mengikuti apa yang sudah Tuhan persiapkan yang terbaik buat kita? Atau kita ah. mau jadi kepala batu dan nubruk-nubruk sana sini gitu loh sebelum kita sebenarnya bisa meraih potensi tertinggi kita. Nah, karena kamu ngomong kursus, apa, udah belajar bahasa Inggris, sama, No, aku nggak kepikiran loh, No, Mmm, asli, baru sekarang ini kita ngomong kayak gini, aku juga jadi mikir, karena itu tahu nggak, nih, my mom say like this, dia katanya ada tantenya, tantenya dia itu, guru bahasa Inggris di, kursus bahasa Inggris namanya LIA. mmm, Nggak tahu kalau kamu familiar enough nggak? Aku tahu kamu kan grow up di Bandung ya? iya, aku tahu Iya, Lia, tapi kamu ada tahu Lia Lia ini, kan? Nah, ada, heeh, jadi heeh, jadi, dia waktu itu bilang, "Aduh, itu si tante," kalau nggak salah namanya Tante Ocil. Tante Ocil tuh ngomong bahasa Inggrisnya tuh gitu, istilahnya lancar sekali kata nyokap. "Mami tuh kepengen anak mami kayak begitu," katanya gitu. Jadi akulah dikasih kursus bahasa Inggris, nggak tahu kenapa kakakku nggak dikasih kursus bahasa Inggris, yang dikursusin aku justru, gitu. Jadi dari SMP sampai aku SMA, itu aku dikursusin.
bahasa Inggris, aku ikut English competition juga di sekolah gitu, kayak gitu loh. Aku thinking back, jadi when you're saying this, mungkin itu juga ya secara nggak langsung my mom already manifesting it kinda gitu loh, bahwa aku pengen anakku ngomong lancar bahasa Inggris dan, ya aku bisa bilang bahasa Inggris aku lumayan bagus. Ya maksudnya nggak perfect, Ya, tapi maksudnya lumayan bagus. Jadi, ya my mom udah manifestasikan itu dari aku masih kecil juga karena dia bilang dia bilangnya sih pengen aku ngomong bahasa Inggrisnya ya, maksudnya bukannya mhm, tinggal tinggal di sana, gitu. sorry my Tapi door. iya, tidak apa-apa, tapi dia sempat manifestasiin ini juga bilang gini katanya, "Tadinya mami pikir kamu bisa nikah sama bule." Tapi ya maksudnya, memang itu tidak terjadi, aku menikah dengan suamiku yang Indonesian Indonesian Tapi sekali ganteng gitu. banget. But tapi ganteng banget, baik hati luar dan dalam, dan tapi look, kita tinggalnya di Amerika, Ya, gitu, ya kan? Gitu, yang memang ya. menggunakan bahasa Inggris. Jadi ya manifestasinya ya mungkin kadang-kadang tidak ada yang 100% terjadi, ya, ya. Ada juga yang mungkin nggak, maksudnya Mmm, tidak 100% terjadi, tapi ada kurang lebih sekitar 80% itu terwujud gitu, Bisa nggak, dibilang gitu? Apa nggak bisa dibilang harus 100% itu harus terwujud gitu loh istilahnya? Aku percaya di dalam kehidupan kita ini, kita semua punya purpose. Kita ini diciptakan untuk melayani sesama dan masing-masing kita punya tugas atau purpose ya, bahasa Indonesianya purpose, ya purpose lah, pasti Tujuan ngerti lah ya semua orang ya. tujuan tujuan. Sok banget. Terus ya semua orang pasti punya purpose dan untuk mencapai purpose tersebut, kita harus mempelajari sesuatu kan, gitu. Kalau kita mau ngajar matematika, kita harus belajar matematika. Jadi ketika kita lahir, Tuhan kasih kita free will, dan ketika kita pilih kanan, pilih kiri, ke jalan manapun kita pergi, kita pasti akan belajar sesuatu kan, Benar, gitu. Dari iya, pelajaran tersebut, apa yang akan kita manifestasikan itu akan sesuai dengan, apa yang Tuhan arahkan dan apa yang kita pilih juga, karena kita punya free will itu. Tapi in the end of the day, we live to learn a lesson or to learn lessons and to serve other people, gitu. Jadi di situ aku ngelihatnya kita nggak bisa bilang apakah kita akan capai 100% apa 80% atau mungkin apa yang kita pikir cuman 30% ternyata memang tugas kita cuman itu aja dan sudah 100%. benar, Ya, kadang kita mengecilkan arti orang misalnya yang bersih-bersih jalan or something gitu ya. Oh, dia tidak mencapai mimpinya atau apakah dia belum memanifestasikan hidupnya to his full potential? We don't know. Gimana kalau di dalam hidup dia, pelajaran hidupnya dia adalah untuk melayani orang, untuk kebersihan, menjadi humble, belajar untuk hidup sederhana. Orang kan beda-beda. Dan benar. bagaimana misalnya dari dia ternyata dia melahirkan dan mendidik seorang anak yang sukses karena pengalaman hidup dia. We don't know how this network is working. It's so mysterious, it's so amazing. And that's why we have Iya, this podcast, right? To discuss all of yes, those yes, things gitu loh in aha, life. Ya, benar. gitu. Bener, dan, kalau aku juga bisa kasih contoh juga, eee, selama aku lagi nggak bekerja tuh, selama 6 bulan kemarin, Mhm. I keep praying that this social media will be like, will be like like 100% hits right away. Mmm, Um, to be honest, guys, it's not easy. It's not as easy as maybe we all thought. Cuman posting-posting aja. No, it takes a lot of time, a lot of efforts, a lot of creative minds. You're shooting the video yourself. You have to think about what clothes that I should wear, what situation, what songs should I choose, right? Dan waktu itu aku berdoanya terus-terusan bahwa berharap ini bisa aku jadikan source income 100%.
which is at that time aku berpikirnya kayaknya, aku mau ini 100% gitu intinya. Tapi dalam doa yang sama, aku juga berharap, I wanna make this certain amount of money every month. I mention the nominal ya, gitu istilahnya. Setiap aku sholat nih, gitu, aku doa gitu kan, aku minta gitu. Mmm, tapi ternyata on the way there, aku making $0 gitu loh dari this social media gitu. Tapi diarahkannya waktu itu, persis aku minta pas tanggal tertentu yang aku memang minta gitu ya, aku dikasih kerjaan which is yang memang kerjaan restoran, and to be honest, ini lebih better, lebih baik, orang-orangnya juga lebih baik, lebih menyenangkan, hopefully it stays like that, gitu. Dan it's not too far from where I live juga, dan I'm happy, gitu. Eee, jadi at that time aku bilang, memang doa aku yang aku mau meminta ini 100% untuk jadi my source income, belum terjadi. Tapi aku yakin ini akan terjadi, aku yakin ini akan terjadi, gitu. Of course. Jadi aku sekarang memanifestasikan ini akan terjadi, aku bilang di dalam doa aku bahwa, "I will trust the process, I just lead me the way, ya Allah." Udah, itu aja doa aku. Karena kalau menurut aku, manifestasi itu sama aja dengan kamu memohon kepada aku memohon kepada Allah, kamu memohon kepada Tuhan, ya dengan jalan kamu, dengan agama kamu masing-masing gitu loh. Jadi kamu minta, apa yang kamu mau dalam hidup kamu, gitu loh. Mhm, Jadi kamu minta itu, karena kayak seperti tadi Eno bilang, perwujudan ini juga kita nggak bisa cuman kita based on minta 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 aja, tapi kita juga not doing anything, we have to do action. We mhm. have to shifting our mind juga bahwa ke arah yang lebih baik gitu loh intinya. We build ourselves, we studying, we learn to be a better person, a better version of yourself gitu. Dengan apa? Nah, ini juga yang tadi Eno bilang, self love. Karena tanpa adanya self love ini, kita juga nggak akan bisa mencapai tujuan kita ya, ya. Waktu itu kita sempat bahas ini juga ya, pas kita lagi Iya, ngobrol. Mhm, iya. gitu. Karena kalau seperti yang tadi kita udah omongin ya, kalau misalnya kita mau, mmm, mencapai sesuatu, kita harus open, ya, kita harus open dengan karena itu tadi, eee, Tuhan kasih manifestasi yang apa yang kita mau, sesuai dengan tugas kita masing-masing, kenapa kita diciptakan ke dunia ini. So be open, karena kalau kita nggak open dengan the possibilities yang mungkin menurut the universe atau Tuhan lebih baik, kita menghambat perkembangan diri kita sendiri gitu loh. Aku tuh dulu datang ke Amerika pengen jadi filmmaker. Terus my life happen and then aku udah ceritakan sama kamu tentang journey aku gitu ya. Dari titik itu aku masih ingin jadi filmmaker. Ini 2-3 tahun yang lalu aku masih pengen jadi filmmaker. Aku bikin documentary yang belum juga selesai sampai sekarang. Tapi mungkin documentary itu bukan untuk supaya aku jadi filmmaker, tapi untuk menyadari bahwa, "Oh wow, aku harus mengenali dan menyadari my mental health." Karena dokumentari aku tentang mental health kan, tentang orang-orang yang Oh, wow, dipasung. Ya, jadi okay. jadi Can you mungkin please, can you please tell me a little bit about that? About that, at that time? iya, jadi ketika itu aku tertarik sama psikologi ya, aku udah kerja tapi aku tiba-tiba tertarik sama psikologi, udah gitu aku mulai lihat di, YouTube tuh ada orang-orang di Indonesia tuh masih dipasung kan, gitu. Terus aku, tertarik gitu loh dan somehow jalannya tuh dimudahkan banget, aku cuman hubungin orang lewat Facebook kanan kiri, akhirnya kenalan orang sana sini, akhirnya aku ke Indonesia, di-support sama sahabat-sahabat lama aku dari Indonesia untuk syuting di Indonesia dengan harga yang sangat terjangkau. Itu semuanya self-funding, kita ke daerah-daerah di, Jawa Barat untuk membantu membebaskan orang-orang yang dipasung, ya.
dari situ aku melihat, wow, mental health itu banyak macamnya dan aku juga akhirnya mulai mempelajari diri sendiri gitu karena I went through depression also at that time, yang kita bisa bicarakan nanti in the future gitu ya. Jadi aku juga mulai mempelajari tentang bagaimana caranya menyembuhkan my own mental health, ya. Mulai dari situ, syuting documentary, aku ambil kelas psikologi, it took me into a spiritual practice, into a spiritual healing gitu ya. Segala aku coba. I grew up Christian but I have a Muslim family also. Aku berdoa, aku istighfar seperti yang kamu ajarin ke aku. Aku eh meditasi, aku belajar Buddhism, aku belajar Yahudi, aku pelajari untuk mencari mana sih yang kena Interesting. di hati. Iya, Okay. jadi dari bikin film ternyata mempelajari mental health aku sendiri, ternyata aku dibawa untuk spiritual healing, dan akhirnya most recently aku ambil sekolah life coaching dan akhirnya aku lulus jadi life coach. Bikin film, life coach, bikin podcast about manifesting and how to help other people to reach their potential and to reach their highest potential in life gitu kan. So, let's be open dengan the adventure of life, dengan apa yang Tuhan, you know, arahkan gitu loh. It's gonna be exciting because it's, you know. Iya, makanya seperti yang aku bilang tadi gitu. Jadi waktu awal-awal aku yang bukan bukan berpikir yang, eee, "Wah, aku kerja yang sama lagi nih." Enggak, no, at that time aku bener-bener kayak yang, oke, tiba-tiba nih di-presented in front of me, di depan aku pada tanggal yang memang aku mau gitu loh. Waktu itu aku pokoknya dalam setiap doa aku mention tanggal ini aku pengen, apa namanya, istilahnya ada something gitu loh dan bener ternyata teman kerja aku nelpon pas tanggal itu juga. Exactly. Like out of the blue yang nelpon gitu, maksudnya sebelumnya dia juga udah nelpon, dia nawarin juga, "Oh, kamu mau nggak kerja ini?" Kayak di restoran juga at that time, cuma at that time aku kayak yang masih no, gitu. Mungkin aku diberikan kesempatan untuk meng-establish si social media ini, how I'm gonna like it, gitu. Dan pas tanggal itu juga teman yang sama nelpon, dan aku yang, oke. Aku without any hesitation, my heart was not pounding so hard, was not kinda like karena sebelumnya waktu aku ditawarin, my heart was pounding so hard because my body feel rejected it, like I don't want it. Maybe Right. during that time, aku ngerasa yang kayaknya, "No, enggak dulu," mungkin kurang lebih seperti itu. That's why my whole body was rejected. Mhm. Setelah yang dikasih tanggal itu, aku yang ditelepon terus aku without any hesitation, without I have to discuss with my husband gitu, karena sebelumnya aku curhat ke dia gini, "Beb, aku ditawarin begini begini begini," tapi my whole body kayaknya said no. "Okay, just listen to your body," gitu. Nah, tapi pas saat itu aku yang, okay, without any hesitation, aku doing the interview, I even like learn the menu. Like you even ask me, "Why you even have to learn the menu for the interview?" Remember you asked me that? And then I said like, "I don't know." Gitu. And then I get accepted, and then I have to work like 2 weeks after, and then we talk about this, and then you said, "You already manifesting it, you know that you're gonna be working there, huh, aren't you?" Did you tell me Yeah, that, right? You did yeah, tell me. exactly. So, jadi memang bener kata Eno gitu, kadang-kadang mungkin yang kamu mau adalah jadi filmmaker, tapi sebenarnya there's like another important message that you can do besides becoming a filmmaker, which is I'm sure that one day you will become this famous filmmaker. But for right now, agak di-shifted dulu, apa nih? Ternyata you have to learn about this mental health yang ternyata memang itu really really important about the mental health for ourselves especially gitu. Ya, tapi ini jadinya seperti a bit of full circle. It's interesting as we talk about it, aku baru sadar. Remember I told you dari kecil, aku pernah cerita ke kamu kalau aku ngerasa aku nggak punya bakat ya, gitu. Tapi dari kecil yang aku suka itu nyemangatin orang. "Kamu pasti bisa." That's what I'm good at. Jadi it's like full circle. Aku bisa balik ke sini, aku bisa sampai sekolah life coaching, dan aku udah punya the editing skill that I need from like film school.
ya. Aku, udah bisa nyemangatin orang dari pengalaman aku seumur hidup aku nyemangatin orang lain dan membuat orang tersebut percaya atas dirinya mereka sendiri dan di-support dengan sekolah aku, dan aku sudah overcome kesulitan aku untuk berkomunikasi dengan orang. Like, I mean, if you knew me like 5 years ago, I was pretty quiet and shy, and now I'm not shy anymore. It's because I went through this internal journey spiritually and mentally, changing my mindset that I know I can talk to people and deliver my message gitu loh untuk mereka, gitu. Jadi aku jadi ngerasa, oke, mungkin this is my life purpose to share this message to people that you can reach your full potential. Let's do it together. Joyce and I will, talk about like more stuff like this that can help you overcome any challenges ya berdasarkan pengalaman kita masing-masing ya, gitu. So, ya itu. So it's like a full circle buat aku gitu loh. Iya, karena, the way that we wanna talk about this karena memang kita mau kasih tahu juga ke orang bahwa you can do it too, you can learn it too yourself. Kita Mhm. pun juga masih belajar. Mungkin kalau Eno juga sudah belajar jadi life coach, dia mungkin juga sudah lebih lebih terarah gitu. Kalau aku lebih kebanyakan kayak my own personal life journey, tapi memang kita we talk about this, kita pun juga masih belajar. Jadi kita pun nggak malu admit it bahwa kita masih belajar, kita berdua pun masih belajar. We try to shifted our minds. Karena, aku kemarin sempat baca bahwa no matter what obstacles that you have, no matter what detours atau arah yang berbeda yang kamu temuin, kalau memang ternyata nanti arah kamu akan ke sini, kamu akan ke situ kok, gitu. Jadi, aku juga percaya bahwa perjalanan journey aku ini pun, eee, mungkin aku di-shifted sedikit, tapi arahnya akan ke sini, gitu, aku yakin, Iya, tapi gitu. little little miracles happen ya during during the way karena waktu awal kamu kehilangan pekerjaan, you were worried, right? And then you said, Yes. you keep saying tanggal 15 nih, I have to get a something tanggal 15, tanggal 15. And then you were like panicking, but after that you calm down and you believe that Tuhan pasti Karena, sediain on time. waktu itu sorry, karena waktu itu aku justru, memang aku bilang about tanggal 15, tapi justru aku bukan worry about tanggal 15-nya. Uh-huh. At that time, I was being hard on myself, Hmm. bahwa kayak, "Kok lo nggak berusaha sih, lo cari kerjaan, lo kan udah lagi nggak ada kerjaan, lo kenapa nggak cari kerjaan lain?" I was constantly being hard on myself. And then, I remember at that time, kayaknya memang kita kayak udah diarahkan untuk saling ketemu ya, No, kalau menurut menurut aku gitu. Karena, at that time, kita juga sebenarnya kan bukan yang kita main hangout terus all the time gitu ya istilahnya, tapi, for some reason waktu itu kamu yang lagi sudah mau menyelesaikan sekolah life coach kamu gitu, and then kamu tiba-tiba kamu sounding di social media. Can I talk about that or Mhm. not? Which Wak one? Yeah, you can share whatever yang about me. oh, enggak, Yeah. maksudnya yang bahwa kamu menawarkan, kayak session one on one kurang lebih, Oh, untuk okay. Yeah, 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 yeah. Yeah. jadi and at that time, padahal aku juga nggak deket sama kamu, but at that time I don't know why, aku cuman, "Oke, aku mau ngobrol sama Eno." And then we talk, right? And then we talk for like, I think over an hour. And then I was just so open up to you. I cried, I talked, I shared about everything, but that maybe we can talk about this later, maybe in the other different episodes. Tapi intinya adalah after that you remind me that do not be hard on yourself. Give yourself a chance to breathe and it's okay. So that's a thing that I'm learning too right now, thanks to you, no? Jadi bahwa it's okay to be not okay at that time. And it's okay to sit back and relax. Maybe during those 6 months that I didn't have a job, maybe I was asked to be like relaxed, to be like get some rest where I can enjoy my morning walk. I
did my morning walk like 3, 4 times in a week during those 6 months, and I swim in my apartments like I don't know so many times. I got 10 on my skin. So I And did really enjoy that. you launch your social media. Yes, that's the most important thing. And I have time. Maybe if I didn't have those 6 months, I wouldn't do this, establish this social media thing. I mean, I'm still trying to establish more, even though I'm working right now. I'm still doing it on the weekends. And we're also doing this live podcast too, Anna, Yeah, right? yeah, So we are trying to reach our goals, both of us. We're learning to be the best version of ourselves, and we want to reach to the point where what we manifesting will come true. So yeah. jadi kita, kalau kita nggak cinta diri kita sendiri, bagaimana kita bisa mewujudkan apa yang kita mau gitu loh, kalau Betul. kita juga nggak mencintai Yeah. diri kita. Start also accepting gitu. Yeah, Jadi I selain agree. self love, start also Mhm, accepting and mhm, start changing our belief about ourselves, start loving ourselves, appreciate ourselves for every single little thing that we do in life. mhm. Gitu. Ketika kita gagal, good job. Let's get back up. Support ourselves that way juga gitu. The lesson that I learned from you as well, that bahwa give yourself a break. It's okay to take Mhm. a step back and just not be okay gitu loh at that moment gitu. But Mhm. after that, just like, just go back and then love yourself and then reach that thing that you want to reach the point that you want to become, like that, kurang lebih seperti itu. Jadi aku, thanks to you, to be honest with you, I really appreciate our friendship, dan aku juga senang kamu ada dalam hidup aku saat ini, dan aku bersyukur untuk itu, Dan at gitu. that time ketika kamu memutuskan untuk change your mind dan memutuskan untuk jadi lebih rileks dan santai, kamu tidak lagi bereaksi dari trauma. Jadi tendensi untuk bilang kok gue nggak ngapa-ngapain kayaknya tidak produktif. Itu sesuatu yang terkadang terbangun dari masa kita kecil. Mungkin waktu kita kecil mungkin ya ini cuma contoh aja. Atau aku pakai contoh pribadi. Waktu aku kecil, aku tuh kalau nganggur dikit, bengong dikit suka diomelin gitu. Ngapain kek belajar kek ngapain gitu. Harus melakukan sesuatu. Gitu. Harus senantiasa ini, kalau enggak dimarahin gitu ya. Ya biasalah itu kan didikan kita zaman kecil begitu ya. Jadi Iya, kita sekarang secara nggak sadar nih ya, kita udah kerja keras nih bertahun-tahun, 16 tahun kerja keras. And then tiba-tiba ada waktu break, terus kita break. And then secara nggak sadar kita tuh yang, I have to do something. Otomatis. Kita nggak sadar itu. Kalau itu pattern kita yang harus kita reinstall, yang harus kita benar, delete and reinstall a new software benar, gitu loh. benar. Benar, karena at that time juga kamu ingetin aku, "What do you mean you didn't do anything? You did something. You did your social media, you posting every day, you're being consistent, that you're doing something." Mhm. Like, even my husband told me, "You are doing something. You're not, like, sleeping all day and then watching Netflix all day, but you are doing something." So, that's the thing that we have to, then you also have to learn, not you, and maksudnya the audience gitu, have to learn bahwa give yourself a break too. You need it, Mhm. gitu loh. A rest, yeah. Jadi don't be hard on yourself. Itu penting juga. Okay. So I think we gonna wrap this up, and Yep. we're gonna see you in the Life is Talking podcast in the next episode. So bye bye. Thank you, Joyce. Thank Bye. you, no. Okay, bye bye.